ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Barokah, kemudian yang kita muliakan juga imam masjid, seterusnya yang kita hormati pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, cerdik pandai, guru-guru kami, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaah sholat subuh kali ini, insya Allah kita semua Allah muliakan, Allah murahkan rezeki, Allah sehatkan badan, Allah istiqomahkan kita untuk beribadah selalu kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subuh ini kita masih diberi nikmat oleh Allah ketika terbangun dari tidur kita tadi. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dengan nikmat itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makmurkan masjid, kita berdirikan sholat berjamaah, maka itu luar biasa. Allah tidak pernah minta yang lain kepada kita jemaah, tapi yang Allah minta cuma ibadah kita kepada Allah. Maka kita menengok ada beberapa seminggu yang lalu kematian Ustaz Yahya Waloni itu luar biasa. Kita iri menengok kematian seperti itu, Bapak Ibu. Meninggal yaumul Jum'ah, kemudian ketika khutbah Jumat. Saya jumpa dengan beliau itu ketika tabligh akbar di tempat mertua saya di Kampar. Jadi saya pas balik ke kampung, nampak sepanduk tabligh akbar bersama Ustaz Dr. Yahya Waloni, seorang mantan pendeta. Kan itu Pak. Itu kita nak penasaran pula. Selama ini awak nengok cuma di handphone YouTube saja jemaah. Bagaimana kiprah Ustaz Yahya Waloni luar biasa. Tapi ketika sampai di sana, saya cari jemaah dirahmati Allah. Saya dekat beliau, duduk, selesai ceramah, cerita-cerita. Lalu ketika itu dia pesan satu, Ananda, apa kata beliau? Jangan takut kita menegakkan agama Allah walaupun kita miskin sekalipun. Itu dia jemaah. Jadi kata-kata itu teringat sama saya. Dia tidak takut miskin, Pak. Kalau jadi pendeta kan luar biasa gajinya, Pak, dari jemaahnya. Dia tak takut miskin. Dakwah dia dengan istrinya pergi ke sana bawa mobil. Mobil itu bukan mobil cantik, ulah mobil jelek jemaah dirahmati. Maka pernah beliau bercerita sampai di Jambi itu Pak dakwah, diundang ke sana, daerah yang sunyi, mogok mati mobilnya, bingung kemana nak dia mengadu. Dia minta kepada Allah macam mana solusi. Dapatlah ketika itu. Diteleponlah Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, dikirim tim yang di Jambi. Jadi Ustaz Abdul Somad itu ternyata setiap provinsi punya tim, Pak. Di Jakarta ada tim UAS, di Lampung ada timnya. Tim yang memang sudah menjadi sahabat UAS. Jadi kemana UAS Ustaz Abdul Somad itu ceramah, ada tim yang menyambut di sana. Tim itu bukan dibayar, mereka relawan. Kalau caleg kan ada relawan. Relawan tak digaji, tapi kalau yang bagian garis depan itu digaji. Maksud digaji itu jemaah dirahmati Allah adalah ucapan terima kasih dari caleg tadi atau calon kepala daerah. Tapi mereka tidak ikhlas karena Allah. Ditelepon, difasilitasi, ditinggalkan mobil di situ. Mobil jelek dia berangkat dibawa dengan istrinya oleh tim tadi pergi ke tempat dakwah. Ditinggal mobil di situ nanda tak ada yang bikin orang. Bayangkan ya, macam mana mobil itu buruk. Bukan tak mau mengambil, mungkin dia nak mogok tadi Pak. Kalau hidup mungkin mau juga. Tapi begitulah kata beliau.
sampai beliau di penjara sekalipun. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kita mengucapkan, memperjuangkan kalimat tauhid di muka bumi ini, la ilaha illallah. Maka kalau kita menengok kejadian-kejadian itu luar biasa, Pak, maka kita berharap Allahumma tahtim ajalana bi husnil khatimah. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita tengok lagi, ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bayar ongkos haji furoda. Bayar 350 juta. Duit banyak, berangkat tapi bisa dan keluar, tidak sampai masuk ke tanah haram. Hanya di Madinah dia berziarah di makam Rasulullah, sholat di Masjid Nabawi, bagi-bagi makanan, balik lagi ke negerinya. Dia tak bisa menunaikan ibadah haji. Berkumpul di padang Arafah dia nggak bisa. Bermalam di Mina dia tak bisa. Melempar jumrah dia tak bisa. Tawaf dia tak bisa. Apa sebab bisa tak keluar? Duit banyak. Tapi kita tengok ada seorang laki-laki dari Libya itu jemaah, Masya Allah, ditinggal pesawat Bapak Ibu. Terbang pesawatnya. Masalah paspor lambat betul lah satu jemaah itu kata pilotnya. Masalah paspor akhirnya ditinggal. Terbang pesawat itu jemaah. Ketika terbang turbulensi pesawat masalah di atas. Balik lagi kata pilot, kita perbaiki lagi, ini bahaya nih, balik Pak. Diperbaiki, setelah diperbaiki sehat pesawat itu, terbang lagi, tinggal juga jemaah yang satu tadi dari Libya. Sampai di atas masalah lagi, balik teringat oleh pilotnya, oh ada satu jemaah yang kita tinggalkan. Ada tunggu Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Setelah dia masuk, terbang lagi, ada masalah Pak. Jadi apa di sebalik itu? Ternyata Allah ketika berkehendak itu gampang Pak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nah, surah Yasin ayat 82. Satu ayat sebelum ayat terakhir. Selesai jemaah berangkat. Ternyata semua itu adalah kehendak Allah. Maka Ibu Bapak, hari ini kita senantiasa melakukan sesuatu itu lillahi ta'ala. Maka Ibu Bapak, semoga kita semua ini apa yang kita lakukan baik kecil maupun besar semuanya dalam pandangan Allah meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Ibu bapak, ayah bunda, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, di dalam kitab Nasuhul Ibad ada sebuah hadis yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, diungkapkan itu di dalam kitab Nasuhul Ibad. Apa kata Rasulullah? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asratu asnafin min ummati la yadkhulul jannah. Ada 10 golongan min ummati, dari umatku. Kita ini umatnya kan Pak? Kita ini umatnya. Asratu asnafin, 10 golongan min ummati, dari umatku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah. Kata Nabi, la yadkhulul jannah. La itu tidak, yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Dia tidak masuk surga. Ada penyebabnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada penyebab, kata Nabi, 10 golongan umatku ini tidak masuk surga. 10 penyebab. Sama tadi saya cerita. Orang tak bisa masuk ke tanah haram, ada sebabnya. Macam manapun dia kenal orang dalam tak masuk. Macam manapun lah dia orang kenal orang dalam tak masuk jemaah. Saya punya kawan berangkat suami istri haji furoda kemarin, 700 juta lebih habis dia ongkos dulu. Tapi duit tak balik. Bayangkan jemaah, kalau orang menjual tanah duit segitu, tipu tak balik, tak bisa pergi haji, tipu ke tanah air, mending apa tidak? Ya Allah, kemarin lah syukuran nak berangkat haji, tapi tahu sama tetangga awak ulun haji. Maka dia pikir kan, sebenarnya tak itu kita pikirkan jemaah, undangan Allah itu pun datang. Tapi Masya Allah, saya kontak dengan beliau. Apa kata beliau? Ustaz, ini ada hikmah. Berarti
Allah belum memanggil kami, saya dan istri, untuk masuk ke tanah haramnya. Ke Masjid Nabawi bisa, ziarah bisa, keliling-keliling situ, jalan-jalan bisa, tapi masuk untuk ibadah haram tak bisa. Jadi saya tanya, duit balik Ustaz? Apa kata beliau? Duit tak bisa balik, karena duit itu sudah dibayar, tiket segala macam, penginapan segala macam, dan booking semua segala macam. Tapi begitulah kehendak Allah. Ini bukan rezeki saya tahun ini pergi haji, walaupun haji corona. Jadi ta'awah ikhlas saja jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya kalau ingin masuk ke tanah haram, ada visa. Kalau tak ada visa, tak bisa masuk jemaah. Ada visa. Maka begitu juga. Ternyata Nabi mengatakan masuk ke dalam surga itu ada syaratnya. Kalau ada 10 ini, kata Nabi, la yadkhulul jannah, dia tak akan masuk surga. Itu syaratnya kalau tak masuk surga. Kalau hilang syarat ini, insya Allah jemaah yang dirahmati Allah. Itu harapan kita, Pak. Tujuan kita ini, dunia ini bukanlah tempat untuk mendapatkan segala macamnya, tapi dunia ini hanya tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat tinggal, tempat kita meninggal. Tujuan kita itu dia. Kita pengen masuk surga semuanya. Bapak pengen masuk surga, ibu pengen masuk surga, pengen dengan anak-anak jumpa lagi dengan tempat yang terindah. Itulah reuni yang paling indah, saya katakan ibu bapak yang dirahmati Allah. Apa nama tempatnya? A'la Iqlil. Ada suami yang soleh, ada istri yang soleh, ada anak-anak yang soleh dan soleha. Mereka juga jumpa kembali nanti, Pak. Jadi bapak nanti jumpa lagi kalau istri bapak soleha, kalau bapak soleha, jumpa lagi nanti. Pengen tak jumpa, Pak? Hanya tuh ada dulu yang risau, olah di dunia yang mau dengannya Pak Ustaz besok tak berjumpa lagi ada oleh. Kalau besok lagi ceritanya jemaah tak sama dengan episode di dunia ini lagi jemaah. Tidak ada masa-masa tuanya lagi di akhirat itu. Dalam sebuah riwayat diceritakan mudo tariba. Anda perlu pakai misblau lagi dulu. Glowing tori ya pokoknya jemaah. Luar biasa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan ini kata Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazani. Datang sahabat bapak itu bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ma makna az-zani? Apa makna, apa pengertian dari az-zanin itu ya Rasulullah? Kata Nabi kepada sahabatnya, az-zanin itu sahabatku adalah seorang anak, seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan. Seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan. Lalu anak yang lahir dari hasil perzinahan tadi kerjanya duduk di tepi jalannya, Pak. Setiap orang yang lewat ada ceritakan di jemaah di rumah Allah. Jadi itu yang pertama. Jadi hasil perzinahan, seorang anak dari hasil pernikahan, dari hasil perzinahan, mohon maaf Pak. Lalu anak itu lahir umpamanya perempuan, ayah tak bisa menjadi wali nikah. Tapi Pak Ustadz dipaksakan juga, ayahnya tak cerita sama Pak Kua, ini tetap jadi wali, maka anak itu kumpul kepo, nikah tak sah. Wah, itu bahayanya Pak. Kalau kumpul kepo, Pak Ustadz lahir lagi anaknya nanti nih kalian kumpul kepo lagi jemaah. Jadi siapa yang menjadi walinya ketika seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan? Wali hakim. Siapa itu wali hakim? Kua langsung Pak, dari ketua. Entah Pak Kuanya, entah penyuluh disuruh. Tapi sekarang Pak, hebat. Pak Kua sekarang tak mau terjebak lagi jemaah. Saya semalam ngisi kajian di salah satu tempat. Jadi kata ibu-ibu itu sekarang dah hebat Ustaz. Apa itu? Sekarang Pak Kua kalau anak mau menikah maka diminta surat nikah ayah maknya. Ditengok ayah maknya lahir nikah tahun 85 umpamanya. Bulannya bulan 11. Anaknya lahir diminta juga kakak segala macam. Kalau anaknya lahir di bulan 2 tahun 86, berarti kan setelah menikah 3 bulan akhir Pak. 3 bulan lahir. Karena hebat sekarang Pak Kua. Dulu terjebak aja Pak. Tapi entah semua Kua Pak, atau tak Allah alam. Saya punya kawan Kua di Sukajadi, Dr. M. Taufik, menantu Buya Kariman Ibrahim. Dr. M. Taufik itu kawan sama Sulawesi pesantren Pak.
menantu Buya Kariman, dia keluar Sukajadi. Ternyata jemaah dirahmati Allah, kata beliau, kami itu modelnya sekarang, tapi tidak tahu juga. Ada juga yang lolos, mungkin pakai orang dalam juga. Tapi hati-hati Bapak Ibu jemaah. Kalau lolos bukan masalah suksesnya, tapi masalah generasi awak setelah itu jemaah. Anak awak itu tak sah nikah. Kenapa? Kumpul itu. Seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan, maka dia ayah tak bisa menjadi wali, yang menjadi wali mesti wali hakim. Bahkan jelas lagi jemaah, anak yang dari hasil perzinahan, dia pun tak berhak mendapat yang disebut dengan hukum parokin, warisan. Wah, jelas tuh. Tapi sekarang tak peduli lagi oleh orang jemaah, yang penting nikah. Dan ini terjadi di daerah kita nih jemaah. Ada satu jemaah bercerita selesai kajian majelis taklim, datang, Ustaz, itu bapak cara menyampaikan Pak Ustaz. Inilah pencucu dulu Pak Ustaz. Jadi saya tanya, siapa tuh? Ikut nak tetangga ni Pak Ustaz. Ada hubungan karib kerabat kami. Aku nak payah tu kan. Nio disampaikan bertumbuh bulunya betul. Ada karib kerabat kami jemaah di rumah. Lalu bagaimana? Sampaikan kepada orang yang bisa memberi nasihat kepadanya. Sampaikan kepada orang yang bisa memberikan nasihat, yang bisa masuk. Kami dah coba menyampaikan ke Ustaz. Jadi siapa yang menikahkan kemarin? Pak Kuah penyuluh dari Tenayan Raya. Siapa kuahnya? Si A. Hari ini masih aktif jemaah. Apakah beliau tahu? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, tidak salah Pak Kuah. Kecuali tahu jemaah. Kecuali tak tahu. Ini menjadi masalah terjadi. Maka Nabi mengatakan, ternyata dampaknya luar biasa. Dampaknya tidak hanya saya nikah selesai, tidak jemaah, anaknya berdampak. Dampaknya di situ ayah bunda saudaraku yang dirahmati Allah. Maka ini, kalaulah lahir seorang anak seperti itu, anak tak salah, tapi perbuatan orang tua yang salah. Tapi ketika dia lahir, habis itu ibu bapak ayah bunda, anak ini kata Nabi, duduk di tepi jalan, apa kerjanya? Mulailah menggibah orang yang lewat, setiap yang lewat. Maka ini kata Nabi Muhammad, termasuk min ummati la yadkhulul jannah, dari umatku la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Pertama anak, yang kedua ada sifat dari anak tadi. Apa sifatnya? Kalau dalam hadis dikatakan oleh Nabi, sittatul asya tuhbitul amal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal kita. Apa yang 6 itu? 1. Al-istighal bi uyubil khalqi, mencari keburukan orang lain. Duduk di tepi jalan mencari-cari, asal nampak orang lewat kenal, oh dicerita buruk orang itu. Ini kata Nabi juga amal hilang, amal rusak. Dalam hadis yang kita bahas ini, dalam kitab Nasuhul Ibad dijelaskan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga lagi Bapak Ibu. Ini hati-hati ibu bapak jemaah dirahmati Allah. Kemarin dapat daging kurban kan Bu? Dapat. Alhamdulillah. Pesan satu cuman jangan dicari-cari juga lagi. Jadi hadis itu Pak, hadis itu Bapak Ibu, dia menceritakan kata Rasulullah di tepi jalan, tapi maknanya umum. Apa maknanya? Jangankan di situ, di rumah tetangga pun kita berjalan mencari-cari buruk sama Pak. Di teras masjid duduk bercerita mencari-cari sama jemaah dirahmati Allah. Contoh, ini contoh Pak, saya sampaikan jemaah dirahmati Allah. Idul Adha sudah berlalu. Jadi jangan dicari-cari pula, nanti jadi alat daging kurban tadi. Contoh, dapat daging kurban, jumpa sama kawan. Dapat Bu, alah, ibu alah, coba tengok isi plastik ibu dulu. Ditengok punya kawan, ditengok punya nyok, ditengok punya kawan. 3 kali itu bolak-balik tengok punya kawan sama punya nyok. Akhirnya itu dijadikan alat untuk mencari-cari. Ambo kok tulang banyak ya? Kan itu Pak. Ambo kok tulang, ibu kok daging ya? Rupanya tulang punya kawan. Kau di atas dan ibu di bawah. Jadi dicari-cari salah jemaah dirahmati Allah. Akhirnya berkurbannya tahun ini umpamanya jemaah. Puasa sunatnya petang bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9.
8, 9 atau hari Arafahnya puasa. Atau ibadah lain dia lakukan jamaah baik wajib maupun sunat. Maka kata Nabi, ketika itu dia lakukan ada perbuatan al-istighal bi uyubil khalqi, mencari keburukan orang lain, maka kata Nabi rusak amal. Dalam hadis ini la yadkhulul jannah. Seperti ini Bapak Ibu jemaah. Jadi orang yang suka mencari hari jemaah, hari ini umurnya 63 tahun. Anggaplah akhir balik dia umur 12 tahun. 12 tahun sudah mulai dia akhir balik, mulai dia ibadah. Mulai dia ibadah 12 tahun sampai 63 tahun. Tapi jamaah ada perbuatan al-istighal ini, maka dari akhir balik sampai dia umur 63 semuanya semakin terkikis perbuatan amal kebaikannya. Sittatul asya, hilang amal ibadahnya. Maka kalau dah hilang, maka wajar Rasulullah mengatakan hadis ini, la yadkhulul jannah. Kenapa? Dah ada amal lagi. Ketika ditimbang nanti di yaumil mizan, hari perhitungan pengadilan Allah, maka amal kebaikan yang sudah dia lakukan hilang semua. Ada perbuatan yang sudah dia lakukan yang akhir Allah yang menghilangkan amal. Maka Pak, Nabi itu menutup aib sahabatnya. Maka saya tak membela-bela panitia Pak. Macam mana pun dapat tulangnya apa? Ibu dapat tulang umpama kurban, maka kata Nabi auliyasmu, diam sajalah. Kalau potong kilo ini sekilo setengah, ini tidak ditengoknya jumlah kurban itu berapa tahun dikur. Ini tahunya 3 kilo ini. Ada contoh jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicari-cari, diam tenang saja. Jangan dicari-cari. Atau dengan yang lain. Ini contoh karena momennya Idul Adha baru lewat Pak. Ini kan contoh. Yang lain banyak terjadi selain itu. Maka ini mesti kita jaga lisan. Maka ada seorang ulama dituliskan dalam kitab Nasuhul Ibani, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya Syekh Abdul Rahman Hatib bin Alwan. Syekh Abdul Rahman Hatib bin Alwan. Dia dapat gelar Hatib Al-Aqsa. Apa itu? Simuli dapat gelar Pak. Padahal orangnya tidak tuli jemaah. Orangnya dengar seperti biasa, telinganya berfungsi baik-baik. Dia seorang ulama. Lalu ketika itu datang seorang perempuan kepada beliau ingin bertanya perkara agama jemaah. Ingin bertanya perkara agama Pak. Jadi kalau orang dulu ingin bertanya, mereka bisa bertanya langsung kepada ulama. Kalau hari ini orang bertanya pakai aplikasi AI. Kemarin udah bertanya Google katanya. Lah dapat dulu gelar sekarang Syekh Google katanya. Kalau dulu kan yang dapat gelar Syekh itu memang betul-betul ulama yang ambil rumah habis Quran 30 juz. Ilmu agamanya luar biasa, dobitnya dobit tam sempurna Pak. Lalu sekarang orang bertanya kepada Google, boleh bertanya kepada Google, belum tentu semuanya benar. Saya pernah sampaikan, belum tentu Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Saya pernah bandingkan, Ibu kalau Bapak buka WA, ada di situ yang putar-putar biru. Coba Bapak klik putar biru. Habis itu apa perkara agama Bapak tanyakan sini. Nanti keluar jawabannya. Saya pernah cari itu. Saya bandingkan pula dengan Gemini jemaah. Semuanya ada, tapi jawabannya berbeda. Artinya apa? Kita menengok hari ini. Ternyata aplikasi yang namanya media hari ini, ternyata mereka ikhtilaf di Pak. Ulama kita ikhtilaf, tapi yang paling bagus jangan yakin dulu. Boleh kita menengok ke situ, tapi bagaimana? Cari lagi sumbernya. Sumbernya apa? Nah, itulah ulama-ulama kita. Tempat bertanya kita. Kalau tak ada, tengok kitab-kitabnya. Belajar tengok buku-bukunya. Seperti apa jawabannya? Membandingkan Pak. Kalau kita telan 100%, na'udzubillah min. Hati-hati ibu bapak ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pernah mencari arti nama Joni. Antara Meta dengan Gemini beda itu Pak. Yang di WA itu ketika diklik artinya tutup botol. Entah itu kalau ditutup botol Pak. Banyak orang. Jadi kadang-kadang dia mengambil dari bahasa yang mana. Berbeda Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah.
Maka hari ini sumber kita apa? Tetap Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, ijtihadul ulama. Hatib Al-Aqsam, Abdurrahman bin Alwi, ketika seorang perempuan tadi datang kepadanya bertanya perkara agama, Bapak Ibu jemaah. Ketika dia datang bertanya, saking asik dia bertanya masalah agama, ternyata tak sadar, Pak. Perempuan ini secara tak sadar keluar langsung mengeluarkan angin. Baunya minta ampun pula, Pak. Dan suaranya agak besar pula. Mulailah perempuan ini salah tingkah, muka berubah. Kenapa? Dia mengeluarkan itu di depan ulama Al-Hatib. Lalu ketika itu Al-Hatib tadi mengulang lagi, wahai saudaraku, tolong kau jelaskan pertanyaanmu dengan besar, aku tak dengar. Baru senang hati perempuan terima. Oh, rupanya Abdurrahman bin Alwi ini pokak rupanya. Padahal lah tahu macam mana standar bunyinya, dia tahu sama Hatib. Tapi macam mana dia tutup jemaah supaya perempuan ini tak malu. Karena di zaman dulu, kalau mohon maaf jemaah, buang angin di tempat umum itu aib yang sangat memalukan. Diulang lagi, ditanya lagi, wahai saudara, tinggikan suaramu lagi, aku tak dengar walaupun kau sudah tinggi. Padahal dengar, Pak, lah sakit lo telinga dia dengarnya mana. Tapi dibilang juga tak dengar, ditutup airnya. Jemaah dirahmati Allah, akhirnya perempuan itu lapang. Selesai bertanya, pulang dia, alhamdulillah, rupanya Syekh Abdurrahman, rupanya dia pokak, tak mendengar saya buang angin tadi. Padahal bodang lo perintah. Nah, dikira begitu Bapak Ibu jemaah dirahmati. Akhirnya selamat, aku tak malu. Tapi nan parah, Pak, nan batino tadi, nan padusi tadi, nan ibu nan bertanya tadi sama Syekh Abdurrahman. Ini yang salah. Apa salahnya? Mulailah dia bercerita di kampung. Cikgu dulu. Apa tuh? Dia aku tadi bertanya tentang perkara ini. Rupanya lah tinggi suaramu, masih tak dengar Syekh Abdurrahman. Pokak rupanya dong. Tersebarlah sekampung, Pak. Oh, Syekh Abdurrahman pokak, Syekh Abdurrahman pokak. Rupanya jemaah dirahmati Allah. Untuk menutup perempuan, tapi perempuan tadi ada cerita pula seikut kampung tadi tahu. Siapa tuh, Pak? An-Nisa, perempuan, tapi tidak perempuan sikora. Kalau siko insya Allah tidak. Macam mana pun dituntui air kawan kan, air saudara, luar biasa. Sehingga setelah tahu warga kampung tadi, semenjak itu jemaah namanya tak dipanggil lagi dengan Syekh Abdurrahman Hatib bin Alwad, tapi dipanggil lagi dengan Hatib Al-Aqsam, Hatib yang pokak. 4 gelar lagi. Tapi marahkan Syekh Abdurrahman itu? Tersenyum saja dia jemaah. Pokok dia tersenyum saja. Dipanggil orang dia senyum saja, tak ada masalah. Kenapa? Berarti dia boleh dipanggil dengan panggilan gelar, dia tak marah. Tapi ada orang hari ini, Pak, dipanggil dengan panggilan gelar dia marah. Kalau dia marah maka hukumnya berdosa, Pak, haram. Kalau orang itu dipanggil dengan panggilan gelar. Ibu bapak ayah bunda saudaraku yang dirahmati Allah. Ini macam mana seorang ulama Syekh Abdurrahman Hatib bin Alwad menutup aib perempuan yang tadi bertanya perkara agama. Maka setelah itu berjumpa dengan perempuan itu, dia tersenyum. Apa ibaratnya dalam hati itu, Pak, semenjak kau bertanya pula aku dapat gelar pokak. Semenjak kau bertanya pula aku dapat gelar pokak. Kalau enggak itu, tapi satu, saya senang, saya bisa menutup aib engkau yang tadinya engkau tak berani mungkin berjumpa dengan kalau engkau tahu aku tak peduli. Tapi hari ini ketika kau berjumpa denganku, kau tersenyum luar biasa. Aku senang dengan hal itu. Itulah perkataan Syekh Hatib jemaah. Hebat, Pak. Lo mau ini wak cari-cari, wak enggak? Kau enggak? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan contoh tutup aib. Maka Nabi mengatakan itu. Maka yang dapat merusak amal kita, jangan kita cari-cari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini itu masalah apa?
masalah agar ibadah kita tidak terkikis dari hari ke hari terus menerus akan perbuatan yang sudah kita lakukan jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa yang dapat merusak amal itu? Kita lanjutkan dulu hadis, tapi hadis yang tadi, yang 6 tadi. Yang kedua, kata Rasulullah yang dapat merusak amal ibadah kita itu jamaah, wa zalimu la yantahi, perbuatan zalim yang tidak pernah dia hentikan. 3 apa zalim? Zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap makhluk lain. Pernah enggak ibu zalim terhadap diri sendiri? Pernah kok? Apa contohnya tuh? Zalim terhadap diri sendiri. Bapak pernah zalim terhadap diri sendiri, Pak? Pernah. Apa contohnya Bapak Ibu jemaah di Ramadan? Begadang. Begadang. Ya Pak Erwin, begadang. Cuma itulah gantuk kan dipasui begadang ya. Begadang jemaah di Ramadan. Itu zalim terhadap diri sendiri, zalim. Kalau zalim terhadap makhluk lain, ada enggak? Ada. Boleh enggak membunuh makhluk lain kita, Pak? Boleh, tapi membunuh itu, maka Nabi pernah mencontohkan bunuh sekali. Kapan itu? Ketika Nabi mau sholat. Ketika Nabi sedang sholat, Pak. Nabi sedang sholat, nampak binatang kalajengking jemaah di Ramadan. Nabi pokok tuh binatang, berhenti Nabi sholat dulu jemaah di Ramadan. Jadi Bapak Ibu, awak jangan sok busuk loh. Awak sholat nampak kalajengking, ampunin busuk wajah waktu. Ini kan contoh, Pak. Jadi kalau lah jemaah pas membuka mata tadi hilang kalajengking tadi. Ala risau, masukin sarung. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, jangan sok busuk juga lagi. Kalau itu terjadi, Rasul pernah contohkan bunuh dulu tuh. Bunuhnya kok jangan disiksa. Kalau bisa sekali pokok mati. Kalau tidak bisa cari alat yang kuat, yang keras tuh pokok, tidak cukup pokok lagi. Jangan disiksa. Ini kadang-kadang disiksa itu jemaah saking geraknya menengok binatang tadi. Kawan kau lu mati Pak, sakaratul maut kamu. Tapi mulai menyiksa, kaki ditarik cicit, kepala ditarik, sumbunya ditarik, segala macam ditarik, maka itu termasuk bagian zalim. Jadi langsung aja bunuh, silakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itu zalim. Kalau kepada sesama manusia ada 2 bentuk zalim itu jemaah. Pertama bisa secara fisik, bisa non fisik, tidak fisik. Apa fisik itu? Mukul. Kalau hari ini memukul ada aturan yang kena undang-undang, itu zalim juga. Kalau non fisik yang tidak fisik dengan lisan Pak, dengan ucapan, dengan perbuatan zalim. Zalim. Kawan tadi menyapu, oh, ayo enggak, oh, enggak boleh Pak, buang mukul dulu ya, itu zalim itu Pak. Atau mohon maaf jemaah dirahmati Allah, ucapan kasar menyakiti hati orang lain, maka itu termasuk bagian zalim. Tapi kalau ucapan itu yang dia sampaikan untuk menunjukkan sebuah kebaikan boleh Pak Ustaz. Umpamanya marah dia Pak Ustaz, tapi marah karena perbuatan seseorang, nah itu boleh Pak. Jadi jangan dituntut pula orang ini senyum terus. Tak bisa juga jemaah. Nanti marah kita marah sama orang, tapi kita mesti senyum pula marah. Nah, itu tak marah namanya. Orang yang dimarahi tadi akhirnya tidak ada respect dengan kemarahan yang kita lakukan. Marah, tapi marah saya pernah sampaikan di sini. Marah yang terkontrol. Ibu bapak ayah bunda saudaraku yang dirahmati, itu bagian dari perbuatan zalim. Kalau itu sudah kita lakukan jemaah, maka ia termasuk bagian dari dapat merusak amal. Saya bacakan aja 6 hadis tadi. Lalu apa lagi yang ketiga kata Rasulullah? Qaswatul qalb, orang yang keras hati. Yang keempat jemaah dirahmati Allah, qillatul haya ilallah, sedikit malunya kepada Allah. Yang kelima hubbud dunia, cinta dia kepada dunia. Lalu yang keenam tulul amal, panjang angan-angan. Kalau ada 6 perkara ini kata Nabi, maka amalnya rusak. Tapi kalau yang tadi nomor 1 kata Rasulullah, bagian tadi la yadkhulul jannah min ummati, tak masuk surga dari umat. Nah, yang nomor 1 tadi az-zani, seorang anak yang lahir dari perzinaan, duduk di tepi jalan mencari keburukan orang yang lewat. Nah, termasuk yang tidak di tepi jalan juga masuk. Yang kedua jemaah dirahmati Allah, siapa dari umat Nabi itulah yang yadkhulul jannah, yang tidak masuk surga. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, wal aqu li walidayhi, kata Rasulullah dalam hadisnya. Apa itu?
durhaka kepada kedua orang tua. Hari ini Bapak Ibu jemaah, ada komunitas sekarang hari ini pengajian lintas masjid, dia berada di sini pengajian, mungkin masjid lain tahu, oh di Al-Barokah ada pengajian, di Raudatus Sholihin Bukit Barisan ada pengajian, nanti kita dapat informasi, pergi pula kita ke sana. Di Masjid Raya Agung Masjid Raya An-Nur ada pengajian, Habib datang, kita pergi pula ke sana. Ada dapat informasi itu jemaah. Namanya komunitas lintas masjid. Ada hari ini jemaah di rumah Allah. Ibu, bapak, ayah, bunda. Begitu juga majelis taklim. Ibu pergi ke sini, Permata pergi pula. Nanti PKMD pergi pula. Segala macam pergi pula pengajian. Hebat jemaah di rumah Allah. Menambah ilmu, barokah hidup kita. Datang seorang habib, zuriat Nabi, lalu dia minum air, bersisa air setengah, wah ambil air itu, wah minum, barokah. Kan iya Pak? Ada orang yang melakukan itu amalannya, nampak air minum habaib itu, ya ambilnya sisa. Tak usah kata habaib, barokah diminumnya. Mohon maaf itu Bapak jemaah dirahmati Allah. Berkah itu betul, menambah wawasan itu betul. Tapi jemaah, siso air minum ayam emaknya tak dia diminum ya. Nah, ini mohon maaf Pak, ayam emaknya tak dia diminum. Tapi habib diminumnya. Macam mana berkah itu nak mau turun? Durhaka kita jemaah. Lalu yang nomor satu, siapa yang mesti kita muliakan itu? Liwalidayhi, orang tua kita dulu jemaah dirahmati Allah. Pak Ustaz, ayah mak kami di kampung jauh Pak Ustaz, kami ikut pengajian di sini. Mantap. Di kampung payah kan kita nak pergi balik kampung, paling balik kampung momennya Idul Fitri atau hari-hari besar atau nanti ada acara keluarga, silakan, tak ada masalah. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, macam mana cara kita untuk memuliakan orang tua kita? Maka saya sampaikan jemaah, tanyakan kabar mereka. Sudah makankah mereka? Sehatkah keadaan mereka? Maka ini yang mesti kita lakukan. Minimal Bapak Ibu, minimal saya sampaikan. Kalau tidak bisa wak macam ubin 3 kali sehari, sekali sehari telepon mereka di kampung keadaannya. Minimal. Kalau lebih dari itu, alhamdulillah, senang hati. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dekat sini, itu hebat lagi. Ini mohon maaf Pak, pergi pengajian ke Masjid Agung, rumah ayah maknya dekat pasar Sair. Pulang dari pengajian tidak sampai singgah dapat pasar Sair. Terlewatnya jemaah dirahmati Allah. Ke masjid dicarinya, ayah mak di rumah tak ditengoknya keadaan. Maka ini termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka itu Pak tidak hanya kasar dengan orang tua. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ternyata kerinduan yang kita buat kepada ayah emak kita itu termasuk bagian membuat mereka menangis. Maka kita juga termasuk kategori durhaka. Menangis ayah emak itu. Kenapa tidak pernah awak datang, tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah menanyakan keadaan makan apa belum? Lalu kita hari ini pergi berkeliling kemana-mana jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menangis emak tadi. Kalau laki-laki jarang menangis Pak, yang nangis itu banyak ibunya Pak ya. Kalau laki-laki ini masih kuat, anak belum datang dia biasa ya. Tapi kalau ibu-ibu kalau enggak Pak dengan anak cucu awak, kan nangis dia Pak. Jadi kadang-kadang jemaah dirahmati Allah, menangis itu kadang-kadang Allah pun tak ridho kepada seorang anak. Kenapa? Menengok ibunya menangis, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Muliakan mereka. Kalau masih hidup ada amalannya. Kalau sudah meninggal ada pula amalan yang mesti kita lakukan kepada mereka. Tak pernah disia-siakan dalam agama ini yang diajarkan jemaah. Lagi hidup pergi bertengok tempat mereka. Meninggal berziarah. Kirimkan amalan buat mereka. Inilah yang ditulis oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dalam judul buku 37 Masalah Populer, amalan orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Di antaranya apa jemaah yang dirahmati Allah? Di antaranya kita kirimkan doa buat mereka, hajikan mereka, sedekah atas nama mereka, lanjutkan silaturahim yang pernah dibuat oleh orang tua kita. Orang tua kita punya saudara, maka siapa yang melanjutkan lagi? Maka kita anaknya. Kadang-kadang hari ini mohon maaf Bapak Ibu, anak setelah ayah atau emak meninggal dunia,
Maka yang biasanya dulu rajin bersilaturahim ke rumah keluarga, sekarang itu tak terjaga lagi, Pak. Kenapa tak pergi? Mak tak ada leh. Kenapa tak pergi? Dulu ada ayah, ini tak ada, malas apa misalkan. Jemaah yang dirahmati Allah, rasa segan untuk menjaga silaturahim itu mesti kita hilangkan. Ada segan itu bisa kita lakukan, tapi untuk menjaga silaturahim ini kita hilangkan rasa segan. Karena keluarga karib kerat. Maka ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua kata Rasulullah yang termasuk la yadkhulul jannah al-aqu li walidayhi, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga ibu bapak, ayah bunda, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak masuk surga dari umatku? Wal jayyufi. Wal jayyufi. Al jayyuf. Sahabat datang lagi bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu al jayyuf?" Al jayyuf itu kata Rasulullah, orang yang mengambil kain kapan dari dalam kuburan. Kalau kain kapan diambil udah kayak lemari, itu praktek kawan. Kain kapan ayat. Apa makna hadis ini jemaah? Maknanya adalah jangan syirik kita kepada Allah. Tapi ada tak orang mengambil kain kapan, Pak? Menuntut ini jemaah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, Pak. Pernah suatu tempat saya masuk ke warung. Lalu ketika itu ada yang aneh pas masuk warung, kain putih terlilit-lilit pengikat, Pak. Seperti kain kapan. Kalau kita kain kapan kan tarik kan? Kan ada sisa tuh, Pak. Tergantung-gantung dililit-lilit. Sekali saya tidak peduli, Pak. 2 kali tak peduli. Masuk lagi, aneh kok. Perasaan saya tak enak jemaah dirahmati Allah. Nak bertanya takut tersinggung, Pak. Cuman saya bertanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pandai cara bagaimana? Pak, aku tengok kalau yang Pak luar biasa rame. Itu luar biasa rame, Pak. Apa amalan yang Bapak lakukan? Rajin Bapak doa. Aku tengok lagi jemaah dirahmati Allah. Dia masuk pintu nampak kain putih. Apa amalan? Dia tersenyum. Oh, ambo dulu, Pak, kata dia. Untung tak tahu kok ibaratnya penceramah, Pak. Kalau tahu penceramah mungkin tidak dijawab ya, Pak. Ambo dulu sebelum berkade ke siku baru bebek dulu. Apa berbek sakit aku apa? Panjang cerita jemaah. Akhirnya sampai dulu kami minum jualan itu air gitu. Saya bayar jemaah di rahmat Allah SWT. Dia cerita jemaah di rahmat Allah. Berubek itu bukan ambo, Pak. Ambo berubek kan bukan menggali, aku berubeknya. Jemaah di rahmat Allah. Jadi kemudian kemana Pak berubek, Pak? Di Jalan Seroja. Jalan Seroja, Pak. Ternyata katanya di situ ada orang. Orang pindah. Jadi Bapak Ibu jemaah di rahmat Allah. Jadi tak saya ingat lagi, oh Jalan Seroja. Dan saya tidak tahu Jalan Seroja, jadi kulit pembantuan. Habis itu saya tak tanya siapa orangnya, tak mau saya tanya. Tapi saya tahu satu, ternyata masih ada hari ini perbuatan syirik dilakukan oleh orang lain, meminta selain daripada Allah. Kalau itulah ada terjadi, maka hati-hati. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak masuk surga. Pakai cincin boleh atau tidak? Laki-laki boleh. Emas haram. Pakai cincin boleh. Batunya batu hijau anjak. Tapi percaya dengan batu hijau syirik. Boleh pakai cincin. Ini kadang-kadang semenjak aku pakai cincin batu bacan ya. Dulu namanya batu bacan ya, Pak, ya? Macam-macam. Pokok orang percaya dengan kata-kata. Kalau ada ucapan seperti itu, maka termasuk syirik. Syirik ada 2, asghar, akbar, kecil, besar. Maka yang kecil ini, Pak, mungkin bentuknya tak seperti syirik, tapi kita melakukan perbuatan syirik kecil. Apa itu? Bu, sehat bu, kamu tengok dulu ibu sakit, inilah lancar aku ibu berjalan. Apa kata ibu? Semenjak aku berubah ke apa tuh sehat. Itu termasuk syirik. Syirik apa? Asghar. Dalam bahasa Islam, bukan karena kita berobat syukur, alhamdulillah, ambo berubah ke apa tuh atas izin Allah sehat. Itulah perkara. Kadang-kadang berobat ini adonan topik jodoh lo berubah di situ di mana. Kawan tuh berubah tuh di situ. Ibu kok berubah di situ. Tapi kawan tuh tidak sehat. Apa sebab? Izin dari Allah tak dapat jemaah. Belum tentu berubah
berubah di situ sehat semuanya. Penyakitnya sama jemaah, sama-sama sakit itu juga. Umur sama-sama segitu juga. Berubah ke apa itu juga. Tapi nanti sehat, nan satu jemaah tak sehat-sehat. Lah Habib itu tidak sehat. Ternyata Allah tak memberikan izin kepada dia untuk sehat. Jadi perkara itu semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah kita mesti ditanya ibu bapak jemaah. Ketika akidah itu rusak, kata Nabi, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ibu bapak, ayah bunda, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, minimal 50% kita bahas lagi. 5. Yang keempat jemaah yang dirahmati Allah. La yadkhulul jannah, siapa yang tak masuk surga dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat itu kata Rasulullah, wal qalaq. Apa itu? Al-qalaq. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa itu makna al-qalaq?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencari muka di hadapan penguasa. Kalau bahasa awak ini panjile, Pak. Kan ya, Pak. Lu memimpin yang iko jilid dulu ke situ, tiba ke siko lah jilid dulu ke siko, tiba ke siko pindah dulu ke siko, semua dijilat jemaah dirahmati Allah. Ini tak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencari muka, mencari muka. Banyak orang tengok pejabat kan? Dulu sewanta partai niko, lah habis itu pindah ke partai niko. Tidak dipakai di situ lah jemaah dirahmati Allah. Dulu pejabat semua dipujinya, kini dikontaknya ke bawah deh. Tidak pejabat kan? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini luar biasa. Maka saya pesan Gubernur Jawa Barat itu ada juga manfaatnya jemaah. Apa kata beliau? Kalau kalian ulama janganlah ikut politik. Politiknya banyak buruknya. Ini juga pikir banget. Banyak buruk. Tapi kalau tidak berpolitik salah pula kita jemaah. Siapa yang masuk? Mohon maaf. Yang pakai iko belum masuk jemaah. Yang paling dulu banyak yang di parlemen itu, di dewan itu yang non muslim. Kalau yang non muslim banyak di sana apa yang terjadi jemaah? Aturan beko bang, apa nino ya. Tapi kalau ada yang Islam, masya Allah. Abi Edi Azhar kemarin cerita, ternyata di Pekanbaru ini jemaah dirahmati Allah. Ketika dia masuk ke suara ditemukan bang, ada daging beruang. Kalau kita di dewan ini jemaah katanya, kalau kita di dewan ini dengan ketika manasik di semalam hari Sabtu, kalau di dewan ini kita tidak punya program untuk menyampaikan kepada pejabat, kita tak dipedulikan. Maka mesti orang Islam juga mesti ada di sana yang paham agama. Akhirnya apa kata beliau Abi Edeza, ketua itu di Kota Pekanbaru, di teleponnya sekretaris kota waktu itu masih Pak yang Nasution. Langsung diperintahkan oleh Pak Sekdawat itu, disuruh jajarannya oleh dinas perdagangan. Tinjau itu suaranya betul tak dari B2 ada di sana. Oh dapat Pak, masya Allah. Siapa yang mendapat? Abi Azhar. Kalau awal ustaz yang menceramah menelpon tak laku dia mah. Tapi kalau pengawas bagian dewan laku dia mah. Jadi penting juga. Tapi silahkan berpolitik, tapi politik itu yang baik. Maka kita kemarin dukung juga kalau ulama-ulama kita mencalon menjadi anggota dewan. Tapi ketika tak duduk berarti tidak rezeki jemaah dirahmati. Barangkali ibu bapak jemaah itu yang keempat. Yang terakhir jemaah, yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah, Wadayus. Dayus itu sudah jelas. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga dayus. Orang yang dayus. Siapa itu dayus? Seorang suami yang tidak cemburu melihat istrinya. Mohon maaf jemaah dirahmati Allah. Ketika keluar tidak menutup aurat atau segala macam bergaul dia tak cemburu, dia biarkan saja. Jadi kalau tak ada dayus perhatian seperti itu, nauzubillah, hati-hati ibu bapak jemaah dirahmati Allah. Kenapa dikatakan mesti menutup aurat itu dijaga? Maka tanggung jawab seorang istri menutup aurat keluar rumah, tanggung jawab pertama yang ditanya itu suami kita. Kalau ditutup berarti selamat kita. Kalau terbuka, nauzubillah, berarti kita pun menjadi masalah nanti. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan 5 ini, pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua dan terhindar dari kita semua yang 5 ini. Insyaallah di lain waktu kita lanjutkan yang 5. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.